Cerita dimulai dengan menampilkan seorang wanita bernama Ruan. Dia adalah seorang wanita cantik yang dulunya memiliki kehidupan keluarga yang sangat bahagia. Suaminya, Mike, adalah seorang inspektur polisi yang berpotensi besar di tempat kerjanya. Selama 10 tahun, ia selalu lembut dan penuh perhatian hingga banyak orang yang iri dengan kehidupan pernikahan mereka yang tampaknya sempurna. Namun, sebuah peristiwa 3 tahun lalu mengubah segalanya. Ruan mulai merasa tidak nyaman dengan sentuhan suaminya. Mike memahami perasaan istrinya, tidak memaksanya melakukan hal yang tidak diinginkan. Karena pekerjaan suaminya yang menuntut, Ruan memutuskan berhenti dari pekerjaannya yang bergaji tinggi untuk fokus merawat putra mereka yang memiliki kondisi kesehatan lemah. Namun, selama 3 tahun terakhir, Mike sering tidak bisa pulang karena kesibukan pekerjaan, membuat Ruan merasa kesepian dan mulai berpikir untuk menjual rumah mereka demi memiliki lebih banyak waktu bersama keluarga. Suatu hari, seorang wanita cantik berpenampilan mewah datang untuk melihat rumah yang ingin dijual Ruan. Sikapnya angkuh, dan meskipun tidak menunjukkan niat membeli, ia dengan leluasa mengamati seluruh rumah, bahkan memasuki kamar tidur yang sebenarnya tidak ingin Ruan tunjukkan. Setelah selesai, wanita itu mengambil cangkir khusus milik Mike dan meminta air minum dengan sikap seolah-olah tidak tahu apa-apa. Meski merasa terganggu, Ruan tetap melayaninya. Setelah meninggalkan bekas lipstik pada cangkir itu, wanita tersebut tiba-tiba menyampaikan kritik pedas tentang rumah itu, kemudian pergi dengan gaya sombong. Setelah resmi bercerai, Ruan berusaha menghibur sahabatnya agar tidak terlalu sedih. Namun, justru Bebe menyarankan Ruan untuk segera memperbaiki hubungan dengan Mike dan melupakan peristiwa 3 tahun lalu yang masih menghantuinya. Tidak lama setelah para sahabatnya pergi, Mike pulang ke rumah. Saat Ruan mencoba menceritakan tentang wanita yang datang melihat rumah, Mike langsung menunjukkan ketidaksetujuannya sebelum Ruan selesai bicara. Mike menolak rencana Ruan untuk pindah rumah, dengan alasan itu akan mengganggu pendidikan anak mereka. Pada malam harinya, sahabat baik Ruan, Bebe, membantu menciptakan momen romantis dengan sengaja membawa anak mereka pergi. Ruan mempersiapkan kue untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-15. Namun, ia tidak menyadari bahwa Mike tampak tidak nyaman saat melihat kue tersebut. Ketika Ruan pergi mengambil piring, Mike tiba-tiba menyebut soal perceraian. Tetapi Ruan salah paham dan mengira Mike sedang membicarakan perceraian Bebe. Dengan penuh semangat, Ruan malah mulai membahasnya, membuat Mike terpaksa menelan kembali kata-katanya. Malam itu, Ruan mengenakan gaun tidur yang seksi. Favorit Mike berusaha menarik perhatian suaminya. Namun, di mata Mike, daya tarik Ruan telah memudar. Saat Ruan berusaha mendekat, Mike terlihat enggan dan bahkan mencoba pergi tidur di ruang kerja. Namun, karena usaha Ruan yang gigih, Mike akhirnya tetap tinggal. Keesokan paginya, Ruan bangun dengan perasaan bahagia, hanya untuk menemukan Mike sudah tidak ada di sampingnya. Ketika turun ke bawah, Ruan mendapati Mike yang sudah rapi sedang berbicara serius dengan ibu mertuanya. Saat Ruan muncul, wajah ibu mertuanya langsung berubah masam dan memaksa Mike pergi bersamanya. Setelah mereka pergi, Ruan mencoba menjalani harinya seperti biasa. Namun, ia tiba-tiba menerima telepon dari sahabatnya yang mengungkapkan bahwa Mike sedang mempersiapkan pernikahan di sebuah hotel. Dengan perasaan tak percaya, Ruan segera pergi ke hotel berdasarkan alamat yang diberikan. Setibanya di sana, ia terkejut melihat Mike sedang menggelar pernikahan mewah bersama wanita yang kemarin datang melihat rumah mereka. Penuh amarah, Ruan mendekati mereka dan menampar Mike, lalu dengan suara keras menanyakan apa yang sedang terjadi. Wanita itu, yang tampaknya tidak mengetahui situasi sebenarnya, bertanya kepada Mike apakah mereka benar-benar sudah bercerai seperti yang dikatakan. Melihat pengkhianatan di depan matanya, Ruan kehilangan kendali dan memukul Mike, tetapi segera dihentikan oleh ibu menyeret Ruan keluar dan memaksanya masuk ke mobil. Sambil menggerutu dan melontarkan hinaan, ibu mertuanya terus menyudutkan Ruan, seolah-olah ia yang menjadi penyebab masalah. Usai diusir secara kasar dari hotel oleh ibu mertuanya,
Ruan yang hatinya hancur mengalami keruntuhan emosional di tengah perjalanan. Dalam kondisi kacau, mobilnya tak sengaja menabrak sebuah truk pengangkut limbah. Melihat kaca mobilnya yang kotor, ia tak mampu lagi menahan air mata dan menangis terseduh-seduh di dalam mobil. Saat itulah seorang pria muda yang tampan mendekat, menuangkan air bersih ke kaca mobilnya dan menawarkan bantuan. Pria itu bernama Pavin adalah seorang pengacara berbakat. Dengan sikap ramah, ia tidak hanya membantu membersihkan mobil Ruan, tetapi juga menyelesaikan masalah kecelakaan kecil itu. Melihat ponsel Ruan kehabisan daya, Pavin meminjamkan power bank dan bahkan mengantarnya kembali ke kota. Setelah melalui hari yang penuh gejolak, Ruan akhirnya mencoba menenangkan diri. Ia membakar gaun tidur yang diberikan Mike kepadanya dan menghancurkan semua foto pernikahan mereka. Ia memutuskan untuk melawan Mike di pengadilan demi memperjuangkan hak asuh anak mereka. Meskipun hatinya masih terluka oleh pengkhianatan, Ruan bertekad mempertahankan hak-haknya. Semalam sebelumnya, Mike masih memeluknya dengan mesra, tetapi keesokan harinya ia telah menjadi pengantin pria bagi wanita lain. Setelah menangis sepuasnya, Ruan memutuskan untuk menggunakan jalur hukum demi mendapatkan keadilan. Ia bertekad membawa Mike dan wanita yang menghancurkan pernikahannya ke pengadilan. Alasannya, Mike tidak hanya mengkhianatinya, tetapi juga berencana menjual rumah yang mereka tinggali bersama selama ini demi membelikan villa baru untuk wanita itu. Menyadari ketidakadilan yang dialaminya, Ruan berkonsultasi dengan Pavin. Setelah mendengar kisah lengkapnya, Pavin menjelaskan bahwa rumah itu adalah properti sebelum pernikahan Mike. Meski Ruan ikut membantu membayar cicilan rumah tanpa bukti transfer, klaimnya sulit dibuktikan di pengadilan. Pavin menyarankan agar Ruan segera mencari bukti tambahan, termasuk melibatkan wanita yang menjadi selingkuhan Mike. Namun, saat Ruan berusaha mengumpulkan bukti, ia mendapati bahwa semua rekaman video dari kejadian di hotel telah dihancurkan oleh orang-orang yang dikirim ayah Mike. Ruan, yang gagal menemukan bukti di tempat kejadian, memutuskan meminta bantuan sahabatnya, Dian, yang ada di lokasi saat itu. Namun, ia mendapati Dian dikurung oleh suaminya di rumah. Suami Dian, seorang pengelola hotel tempat skandal itu jadi. Takut jika aib tersebut terungkap, reputasi hotel akan hancur. Kecewa karena gagal mendapatkan kesaksian, Ruan pulang ke rumah hanya untuk menemukan mertuanya, yang sudah 15 tahun jarang ditemui, datang memohon agar ia segera bercerai. Sang mertua khawatir kasus ini akan merusak karir Mike sebagai polisi. Permintaan itu membuat Ruan yang sudah penuh amarah akhirnya meluapkan emosinya. Bahkan untuk pertama kalinya ia berani membantah dan menutup pintu di depan wajah mertuanya. Ruan kembali menemui Pavin untuk meminta saran lain. Pavin menyarankan agar Ruan mengingat kembali setiap detail yang terjadi pada hari pernikahan Mike dan selingkuhannya, berharap ada bukti yang terlewat. Ingatan itu membawa mereka ke jasa fotografi dari sebuah perusahaan pernikahan. Untuk menyelidiki lebih lanjut, mereka berpura-pura menjadi pasangan yang baru menikah dan menyusup ke toko pernikahan. Saat Ruan mencoba gaun pengantin, Pavin dengan cepat memeriksa album-album foto. Tetapi semua foto yang diambil telah dihapus atas permintaan pembeli. Tidak menyerah, Pavin menggunakan taktik dari drama romantis untuk meluluhkan hati salah satu staf toko. Dengan empati, staf tersebut akhirnya memulihkan foto-foto yang telah dihapus dari tempat sampah digital. Saat bukti mulai terlihat, Pavin mengalihkan perhatian staf dengan berpura-pura mengalami gangguan mata, memberi kesempatan pada Ruan untuk memotret foto-foto itu sebagai bukti tambahan. Meskipun mendapatkan foto, bukti tersebut belum cukup kuat. Ingatan Ruan kemudian kembali ke sebuah kejadian 3 tahun sebelumnya. Saat itu ia pernah melihat Mike diam-diam mengirim pesan kepada seseorang. Karena curiga, ia meminjam ponsel Mike dengan alasan mencari ponselnya yang hilang. Ia menemukan nomor asing yang sering berkomunikasi dengan semua telepon dari seorang wanita yang dengan marah mempertanyakan unggahan tersebut. Setelah peringatan keras kepada wanita yang mengganggu keluarganya, Ruan langsung memblokir nomor tersebut dan menghapus foto-foto yang sebelumnya diunggah. Namun, tak lama setelah itu, Xiaoshan, wanita tersebut, mendatangi rumah Ruan dengan amarah.
Ruan yang diam-diam mengawasi merasa sakit hati saat melihat suaminya dan Xiaoshan berbaikan setelah bertengkar. Meski terluka, ia tetap memotret momen mereka berpelukan sebagai bukti tambahan. Ruan bahkan mengikuti mereka hingga ke hotel dan mengambil foto saat keduanya masuk ke kamar bersama. Bukti-bukti itu diserahkan ke pengadilan, tetapi pengacara pihak terdakwa membantah semuanya. Mereka mengklaim bahwa interaksi tersebut masih dalam batas hubungan pertemanan biasa. Ketika kasus mencapai jalan buntu, pengacara Pavin memunculkan bukti baru, menunjukkan pasangan tersebut meninggalkan hotel bersama keesokan paginya dari area parkir bawah tanah. Namun, setelah diskusi panjang, hakim memutuskan bahwa bukti dari kedua belah pihak belum cukup kuat, sehingga sidang ditunda. Saat meninggalkan pengadilan, Xiaoshan dengan sombong menghina Ruan di depan umum, menyebutnya sudah tua dan pantas ditinggalkan. Hinaan itu membuat situasi semakin tegang, tetapi Ruan tetap bertekad melanjutkan perjuangannya. Menghadapi lawan yang kaya dan berkuasa yaitu Xiaoshan, seorang putri keluarga terpandang, serta suaminya Mike yang menjabat sebagai wakil kepala polisi. Ruan menghadapi tekanan besar. Banyak saksi yang mengetahui kebenaran memilih bungkam karena takut kehilangan pekerjaan. Bahkan sahabatnya Dian yang awalnya bersedia membantu justru membujuk Ruan untuk mencabut tuntutan demi melindungi karir suaminya. Situasi ini hampir membuat harapan Ruan pupus. Namun, pengacara Pavin menemukan secercah harapan. Ia mengingat seorang jurnalis lokal, Jidi, yang hadir di pernikahan tersebut dan memiliki potensi menjadi saksi penting. Jidi pernah menerima bantuan dari Pavin sebelumnya, sehingga peluang untuk membujuknya cukup besar. Tanpa membuang waktu, Pavin dan Ruan segera menemui Jidi di rumahnya. Setelah berbagai upaya persuasif dari Pavin, akhirnya Jidi setuju untuk bersaksi di pengadilan. Dalam perjalanan pulang, Ruan menerima pesan dari seorang teman yang memberinya akses ke akun rahasia milik suaminya. Setelah masuk ke akun tersebut, Ruan terkejut menemukan bahwa suaminya memiliki akun rahasia penuh dengan foto mesra bersama Xiaoshan yang diambil selama 2 tahun terakhir. Ia langsung menyimpan semua foto tersebut sebagai bukti. Karena dalam foto tersebut wajah suaminya tidak terlihat jelas, pengacara pihak terdakwa memanfaatkan hal ini dengan berargumen bahwa pria dalam foto tersebut bukanlah suaminya. Alhasil, kasus kembali menemui jalan buntu, dan harapan kini bergantung pada kesaksian Jidi, seorang jurnalis yang seharusnya hadir di persidangan. Sayangnya, Jidi tidak kunjung muncul, dan panggilan teleponnya juga tidak dapat dihubungi. Belakangan diketahui bahwa Jidi telah diculik oleh orang-orang yang dikirim ayah Xiaoshan. Mereka memaksa Jidi untuk tidak memberikan kesaksian. Dengan waktu 5 menit sebelum sidang dimulai, Ruan merasa putus asa karena saksi kunci tidak hadir. Namun, yang mengejutkan, sahabatnya, Dian, datang ke persidangan sebagai saksi pihak terdakwa. Dian memberikan kesaksian palsu dengan mengklaim bahwa acara pernikahan yang dimaksud hanya sebuah acara amal biasa, dan bahwa dirinya salah paham hingga menelepon Ruan. Mendengar kebohongan tersebut, Ruan tidak bisa menahan emosinya dan langsung memotong kesaksian Dian. Akibatnya, ia dikeluarkan dari ruang sidang oleh hakim. Serangan dari pihak terdakwa semakin agresif membuat pengacara Pavin hanya bisa bertahan dengan mencoba meragukan kredibilitas kesaksian Dian. Ia mengungkapkan bahwa suami Dian bekerja di hotel milik keluarga Xiaoshan, sehingga kesaksiannya mungkin dipengaruhi oleh tekanan eksternal. Melalui pertanyaan-pertanyaan tajam dari Pavin, Dian akhirnya kehilangan kendali dan tanpa sengaja mengakui bahwa ia dipaksa memberikan kesaksian palsu. Pengakuan ini mempermalukan Dian di ruang sidang. Ketika persidangan usai, Dian keluar dengan wajah tertunduk, dan Ruan yang marah langsung mempertanyakan alasan pengkhianatannya. Dian mengaku bahwa ia tidak punya pilihan karena jikanya. Pengakuan ini mengakhiri persahabatan puluhan tahun mereka. Keesokan harinya, Ruan menemui Pavin untuk mencari tahu apakah masih ada cara untuk memenangkan kasus ini. Pavin memberitahunya bahwa dalam sidang berikutnya, suaminya, Mike, akan hadir sebagai saksi. Menghadapi situasi yang semakin sulit, Pavin menyarankan Ruan untuk mencari kelemahan Xiaoshan. Tepat setelah mereka selesai membahas kasus, Ruan menerima telepon dari guru sekolah anaknya. Guru tersebut mengabarkan bahwa anaknya terlibat perkelahian dengan teman sekolahnya. Ruan segera pergi ke sekolah.
Setelah menerima kritik dari para orang tua murid lainnya, ia membawa anaknya pulang. Di perjalanan, Ruan mencoba menasihati anaknya agar tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Namun, anaknya menjelaskan bahwa ia hanya membela temannya yang diejek sebagai anak haram Xiaoshan. Awalnya, Ruan mengira anaknya tidak memahami makna kata tersebut jika mengetahui kebenaran tentang keluarganya. Pada hari persidangan berikutnya, Ruan mencoba membujuk suaminya untuk mengakui di pengadilan bahwa hubungannya dengan Xiaoshan hanyalah sebatas teman. Sebagai imbalannya, ia menawarkan kesempatan untuk memulai kembali kehidupan rumah tangga mereka. Namun, suaminya menolak tawaran itu dengan dingin. Bahkan Xiaoshan dengan kejam mengejeknya. Yang mereka tidak tahu, semua itu adalah bagian dari sandiwara Ruan. Ia telah menyusun rencana matang untuk memenangkan kasus ini. Ruan menyadari bahwa meskipun dirinya adalah korban yang pernikahannya dihancurkan oleh Xiaoshan, jalan untuk memperoleh keadilan penuh dengan rintangan. Hal ini disebabkan oleh pengaruh besar keluarga Xiaoshan yang mampu menghapus semua bukti perselingkuhan suaminya. Setelah serangkaian argumen hukum yang tak membuahkan hasil, sidang terakhir menjadi peluang terakhir Ruan. Ia harus membuat Xiaoshan melakukan kesalahan besar di pengadilan. Sebelum sidang dimulai, Ruan dengan sengaja berpura-pura berdamai dengan suaminya di depan Xiaoshan. Ia menyatakan keinginannya untuk memperbaiki hubungan mereka. Seperti yang ia harapkan, tindakan itu memancing kemarahan Xiaoshan. Selanjutnya, Ruan bekerja sama dengan Pavin untuk menyusun taktik yang memaksa suaminya mengakui di pengadilan bahwa ia hanya mencintai istrinya. Saat persidangan berlangsung, Ruan memberikan isyarat kepada temannya, Bei Bei, yang kemudian menyelipkan perangkat perekam ke dalam ruang sidang. Dengan perangkat itu, Bei Bei menyiarkan langsung isi persidangan. Ketika Pavin berhasil memancing Mike, suami Ruan, untuk menyatakan bahwa ia hanya mencintai istrinya, Bei Bei dengan sengaja mengejek Xiaoshan sebagai badut. Dengan emosi yang meluap, Xiaoshan langsung masuk ke ruang sidang untuk menghadapi Mike secara langsung, tanpa menyadari bahwa dirinya sedang jatuh ke dalam perangkap Ruan. Pengacara pembela menyadari bahwa mereka telah masuk perangkap Ruan dan segera mengajukan permohonan untuk menunda persidangan. Namun, Xiaoshan yang memiliki temperamen keras tidak bisa menahan rasa malunya. Ketika tiba waktunya memberikan kesaksian terakhir, ia secara terbuka mengakui hubungannya dengan Mike sebagai pasangan kekasih. Xiaoshan bahkan menyatakan bahwa kehancuran rumah tangga Ruan bukan karena dirinya. Ia menceritakan bahwa 2 tahun lalu, sepulang dari studi di luar negeri, ia dibawa orang tuanya ke sebuah pesta pernikahan. Karena tak tahan dengan gosip tentang dirinya yang belum menikah, Xiaoshan keluar dari pesta dan secara kebetulan mendengar pertengkaran antara Ruan dan Mike. Saat itu, Mike sedang menghadapi mutasi pekerjaan yang memaksanya pindah keluar kota. Namun, Ruan tidak bisa ikut karena harus merawat anak mereka yang menderita penyakit jantung. Perbedaan ini membuat hubungan mereka semakin renggang. Untuk mengurangi kesepian Ruan, Mike mengajaknya menghadiri pesta, tetapi mereka kembali bertengkar karena hal kecil. Ruan meninggalkan pesta dan kembali ke Bangkok. Xiaoshan yang merasa senasib mendekati Mike untuk minum bersama. Seiring waktu, karena Ruan sering tidak ada, Xiaoshan yang kerap bekerja bersama Mike mulai mengembangkan perasaan. Ia mengklaim bahwa setiap kali Mike merasa kesepian, ia selalu ada di sisinya. Setelah mengungkap semua kebenaran, Xiaoshan tahu bahwa ia akan kalah dalam kasus ini, tetapi ia tidak peduli. Meski Ruan berhasil memenangkan kasus tersebut, ia merasa sangat sedih. Ia mulai menyalahkan dirinya sendiri, berpikir bahwa kekurangan dirinya lah yang membuat Mike semakin menjauh. Namun, sahabatnya, Bei Bei, membantah pemikiran itu. Menurut Bei Bei, kesepian hanyalah alasan bagi Mike untuk berselingkuh. Ia mengingatkan bahwa selama ini Ruan juga menjalani kehidupan seorang diri sambil merawat anak mereka. Ketika kembali ke rumah, Ruan terus memikirkan cara untuk memberitahu anaknya tentang perpisahan mereka. Namun, saat itu, Mike datang dengan membawa hadiah untuk anaknya. Melihat Mike dan anak mereka berinteraksi dengan harmonis, Ruan masih berharap dapat mempertahankan keluarganya. Namun, ia tahu bahwa kedatangan Mike kali ini hanya untuk membahas perceraian. Setelah anak mereka tertidur, Mike langsung menyampaikan maksudnya dengan belak-belakan. Ia ingin bercerai.
Merasa putus asa, Ruan memutuskan untuk menghindari kenyataan sementara waktu. Pavin untuk mencari nasihat tentang cara melindungi anaknya dari luka emosional. Pavin menyarankan agar Ruan mengatakan kebenaran kepada anaknya, karena menurutnya itu akan menyebabkan dampak paling kecil bagi sang anak. Setelah mendengar saran tersebut, Ruan akhirnya memberanikan diri untuk mengambil keputusan. Keesokan harinya, dia berencana untuk berbicara lagi dengan suaminya, namun tiba-tiba menerima surat gugatan cerai dari Mike. Meski Mike yang telah mengkhianati pernikahan mereka, dia malah menggugat Ruan dengan tuduhan tidak memenuhi kewajiban sebagai istri, sengaja hidup terpisah, dan bahkan menghina ibu mertuanya. Dengan hati penuh luka dan kemarahan, Ruan kembali meminta saran Pavin tentang cara menghadapi gugatan cerai tersebut. Pavin menyarankan agar Ruan menghadiri sidang untuk membela dirinya. Jika dia tidak hadir, itu sama saja dengan mengakui tuduhan Mike. Meski demikian, Ruan tidak ingin anaknya terluka, sehingga ia mencoba menghubungi Mike untuk menyelesaikan perceraian secara damai. Namun, telepon tersebut justru diangkat oleh Xiaoshan. Karena sebelumnya Ruan menggugat Xiaoshan dan memenangkan kompensasi sebesar 800.000 baht, Xiaoshan merasa dipermalukan. Sebagai balas dendam, dia memaksa Mike untuk melanjutkan proses perceraian agar semua orang tahu bahwa Ruan adalah pihak yang ditinggalkan. Setelah menutup telepon, Xiaoshan bahkan mengirimkan video keluarga kecilnya yang bahagia merayakan ulang tahun anak mereka sebagai penghinaan terakhir untuk Ruan. Membayangkan bagaimana hancurnya hati anaknya ketika mengetahui perceraian ini, Ruan tak lagi mampu mengendalikan emosinya. Karena ibunya tidak menjemput seperti biasa. Karena tidak ada pilihan lain, untuk pertama kalinya dia memberanikan diri dan naik kereta bawah tanah sendirian. Sesampainya di rumah, Not mendapati suasana rumah gelap gulita. Ketika masuk, dia terkejut menemukan ibunya pingsan di lantai. Dengan penuh kekhawatiran, Not segera membangunkan ibunya. Saat Not tanpa sengaja melihat surat gugatan cerai di lantai, dia terkejut mengetahui bahwa orang tuanya berencana bercerai. Ketidakmampuan menerima kenyataan tersebut membuatnya lari ke kamar dan mengunci diri di dalam. Meski Ruan berulang kali mengetuk pintu, Not tetap tidak merespons. Ketika Ruan mencoba membuka pintu dengan kunci, dia kembali ragu karena tidak tahu bagaimana menjelaskan situasi ini kepada anaknya. Saat turun ke bawah, Ruan menerima telepon dari guru Not. Saat itulah Not diam-diam turun dan menggunakan ponsel ibunya untuk menelepon ayahnya. Namun, panggilan tersebut langsung diputus oleh Mike, sehingga Not mencoba mengirim pesan teks untuk meminta penjelasan. Ketika Ruan kembali, Not dengan cepat lari ke kamarnya lagi. Ruan menyadari bahwa Not telah menghubungi ayahnya, sehingga dia mengirimkan pesan kepada Mike. Namun, pesan itu pun diabaikan. Keesokan paginya, seperti biasa, Ruan menyiapkan sarapan untuk Not, berharap bisa berbicara dengannya. Sayangnya, Not tetap diam dan tidak berkata sepatah kata pun. Bingung harus berbuat apa, Ruan kembali meminta nasihat dari Pavin. Sebagai seorang ayah tunggal, Pavin menyarankan agar Ruan memberi waktu kepada Not untuk memproses semuanya dan dengan sabar menjelaskan situasinya. Mendengar saran itu, Ruan pulang dan mencoba berbicara dengan Not. Dia berjanji akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan kehidupan mereka seperti sekarang. Setelah berbicara, dia berhasil menenangkan Not untuk sementara. Keesokan harinya, Ruan mendatangi kantor polisi tempat Mike bekerja untuk mendiskusikan pembatalan gugatan dan perceraian secara damai. Namun, Mike mengatakan bahwa dia tidak dapat berbuat apa-apa karena Xiaoshan bersikeras melanjutkan kasus hingga Ruan kalah. Melihat suaminya yang dulu begitu perhatian kini tidak lagi peduli terhadap dirinya dan perasaan anak mereka, Ruan tidak bisa menahan amarahnya dan melontarkan pertanyaan keras di depan banyak orang. Namun, Mike justru menyalahkan Ruan, mengatakan bahwa ketidakmampuannya sebagai istri yang ideal telah memaksa dirinya memilih orang lain. Pernyataan ini benar-benar membuat Ruan muak. Dengan tekad bulat, dia memutuskan untuk mencari atasan Mike dan melaporkan perselingkuhan suaminya. Meski mengungkapkan fakta perselingkuhan Mike, atasan suaminya justru menyarankan Ruan untuk tidak memperumit keadaan. Jika Mike dikenai sanksi atau penyelidikan,
Hal itu akan berdampak besar pada penghasilan keluarga mereka. Menyadari bahwa atasan Mike sengaja melindungi bawahannya, Ruan memilih untuk tidak melanjutkan pembicaraan lebih jauh, meskipun hatinya penuh dengan rasa kecewa. Dengan rasa kecewa yang mendalam, Ruan meninggalkan kantor polisi. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang politisi perempuan yang memberikan kartu namanya, menyatakan bahwa Ruan bisa menghubunginya kapan saja jika membutuhkan bantuan. Untuk membantu anaknya menerima kenyataan lebih cepat, Ruan mengajak keluarga seorang teman untuk berkunjung ke rumah Pavin. Namun, ketika Not mendengar bahwa tidak ada harapan orang tuanya untuk rujuk, ia kembali merasa sedih dan mengurung diri di kamar. Beruntung, dengan dukungan dua teman kecilnya, Not perlahan-lahan menerima situasi tersebut. Pavin memanfaatkan momen itu untuk menjelaskan kepada Not bahwa perceraian ibunya adalah cara untuk melindungi mereka. Setelah berhasil mendapatkan pemahaman dari anaknya, Ruan pun memberanikan diri menghadapi proses hukum di pengadilan. Kali ini ia bertekad memperjuangkan harga dirinya. Di pengadilan, Mike dengan penuh percaya diri menuduh Ruan mengabaikan tanggung jawabnya sebagai istri selama kehamilan. Ia menyalahkan pekerjaan Ruan yang menyebabkan kelelahan berlebihan hingga mengalami pendarahan tengah malam. Tuduhan ini menghantam Ruan yang sebenarnya telah sangat merasa bersalah atas keadaan anaknya. Setelah kelahiran anaknya, Mike memaksa Ruan berhenti dari pekerjaan yang sangat ia cintai. Dari seorang wanita karir yang kuat, Ruan terpaksa menjadi ibu rumah tangga. Kondisi ini diperburuk dengan produksi ASI yang minim setelah melahirkan, membuatnya mengalami depresi pasca persalinan. Ketika sendirian di rumah, Ruan sering menangis sambil memeluk anaknya. Sayangnya, Mike sama sekali tidak menyadari penderitaan istrinya. Ketika teman-teman Ruan akhirnya menyampaikan situasi tersebut kepada Mike, ia membawa Ruan ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Dokter menyarankan agar Ruan menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga untuk membantu memulihkan kondisinya. Namun, karena pekerjaan, Mike tidak bisa menyediakan waktu dan meminta ibunya untuk merawat Ruan. Bukannya membantu, ibu Mike yang memang tidak menyukai Ruan, sering menghinanya dan menuduhnya berpura-pura lemah. Hal ini justru memperburuk kondisi mental Ruan. Segalanya mulai berubah ketika suatu hari, Not secara tiba-tiba memanggilnya Mama untuk pertama kalinya. Momen ini memberi Ruan semangat baru untuk melanjutkan hidup. Perlahan, Ruan berhasil keluar dari derita depresinya dengan kekuatan sendiri. Setelah itu, hidupnya sepenuhnya berputar di sekitar anaknya. Setiap hari ia bangun pukul 5 pagi untuk menyiapkan sarapan, membangunkan anaknya pada pukul 6 untuk makan pagi, lalu mengantarnya ke sekolah pukul 7. Setelah itu, ia pergi berbelanja kebutuhan rumah tangga pada pukul 9, kembali ke rumah untuk mencuci dan membersihkan pukul 11, dan menjemput anaknya pulang sekolah pada pukul 4 sore. Di sore hari, ia mengantar Not ke rumah sakit untuk pemeriksaan pukul 5, sebelum akhirnya pulang dan menyiapkan makan malam pada pukul 6. Rutinitas yang melelahkan dan monoton ini ia jalani selama 7 tahun. Pengacara Pavin mengungkapkan bahwa Mike telah mengabaikan istrinya. Namun argumen ini segera dibantah oleh pengacara Mike yang menunjukkan jadwal kerja Mike yang juga sangat padat. Setelah perdebatan sengit, sesi pertama sidang ini berakhir imbang. Pada sesi berikutnya, Mike memanggil ibunya untuk bersaksi, berusaha membuktikan bahwa Ruan tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Namun, sang ibu mertua memberikan kesaksian palsu, mengklaim bahwa menantunya sering menghina dan melarangnya bertemu cucunya, menyertakan bukti transfer uang bulanan sebagai bentuk pengabdian Ruan kepada keluarga. Ternyata ibu Mike secara diam-diam meminta uang dari Ruan tanpa sepengetahuan Mike untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Setelah perdebatan ini, posisi Ruan menjadi lebih kuat di persidangan. Namun, di saat yang tidak terduga, atasan Mike hadir di pengadilan untuk memberikan kesaksian. Kasus ini pun semakin rumit. Atasan Mike yang jelas ingin melindungi bawahannya memberikan kesaksian yang merendahkan Ruan. Ia menuduh Ruan sebagai istri yang tidak bertanggung jawab dan menjadi beban bagi suaminya yang bekerja keras. Tuduhan demi tuduhan ini membuat Ruan terpojok dan tidak mampu membalas. Saat pulang ke rumah dengan perasaan kecewa setelah sidang yang berat,
Ruan melihat anaknya yang menderita penyakit jantung berusaha membantunya melakukan pekerjaan rumah tangga. Pavin menyarankan agar mereka menyoroti kontribusi Ruan terhadap keluarga. Di pengadilan, Ruan mengungkapkan bahwa ia telah mengorbankan pekerjaan bergaji lebih tinggi daripada suaminya demi keluarga. Setelah melewati masa panjang depresi pasca melahirkan, ia berhasil membesarkan anaknya hingga masuk sekolah dasar. Ketika ia berharap bisa kembali bekerja dan menemukan nilai dirinya, suaminya justru dengan antusias mengumumkan bahwa ia dipromosikan menjadi wakil kepala di kantor polisi daerah. Demi mendukung karier suaminya, Ruan kembali memilih untuk mengesampingkan impiannya. Ketika pindah ke daerah, kehidupan Ruan menjadi lebih sulit. Banyak orang datang ke rumah dengan membawa hadiah, berharap suaminya bisa membantu urusan pribadi mereka. Saat Ruan menolak, ia justru dianggap sombong, yang membuat suaminya tidak senang. Mike menganggap Ruan tidak cukup luas dalam bersosialisasi. Pada sebuah acara, Ruan bertemu dengan istri atasannya yang menyarankan agar ia lebih fleksibel dan tidak terlalu tegas. Awalnya, Ruan tidak memahami maksudnya. Sampai suatu hari ia melihat kepala kantor menjalin hubungan gelap dengan sekretarisnya. Tidak tahan dengan situasi ini, ia memberitahu suaminya. Namun, Mike ternyata sudah mengetahui hal itu dan hanya menasihatinya untuk tidak ikut campur. Perasaan kecewa yang mendalam membuat Ruan memilih untuk kembali ke Bangkok. Kepulangan Ruan ke Bangkok justru dijadikan bahan serangan oleh pengacara pihak lawan. Mereka menuduh Ruan memproyeksikan kesalahan orang lain kepada suaminya, yang menyebabkan Mike menjalani kehidupan kesepian selama 2 tahun. Perdebatan di pengadilan kembali tidak menguntungkan bagi Ruan. Setelah sidang, Ruan pulang dan mendapati Xiao Shan, selingkuhan suaminya, hadir dengan penuh percaya diri di rumahnya. Tidak ingin berkonfrontasi, Ruan masuk ke kamar dan mendapati Mike sedang membereskan barang-barang. Saat ia meminta agar Xiao Shan memberitahu sebelumnya jika ingin datang, Mike justru mengatakan bahwa Ruanlah yang seharusnya pergi. Hati Ruan benar-benar hancur mendengar kata-kata itu. Dalam keputusasaan, ia hanya bisa menghabiskan waktu dengan minum sendirian di rumah. Tak lama kemudian, Pavin datang untuk menjenguknya. Kehadiran Pavin menjadi harapan baru bagi Ruan, seolah ia telah menemukan secercah cahaya di tengah kegelapan. Dalam keadaan mabuk dan penuh emosi, Ruan mencurahkan semua kepahitannya kepada Pavin. Ruan secara impulsif mencium Pavin. Namun, setelah menyadari kesalahannya, ia panik dan mencoba mencari alasan untuk pergi. Saat itu, Pavin menghentikannya dengan ciuman lain, memperlihatkan perasaan tulus yang terpancar dari matanya. Bingung dengan apa yang terjadi, Ruan memilih untuk menghindar. Ketika bertemu Pavin keesokan harinya, perasaan canggung menguasai suasana. Namun, Pavin dengan tenang menjelaskan insiden malam sebelumnya, membantu Ruan merasa lebih santai. Setelah itu, mereka kembali fokus pada strategi untuk kasus perceraian. Ruan kemudian mengingat istri kepala kantor polisi yang juga mengalami situasi serupa dan memutuskan untuk memintanya menjadi saksi di pengadilan. Pavin menyarankan mereka pergi ke Chiang Mai untuk membicarakan hal ini, sekaligus berlibur singkat. Namun, saat mereka tiba di hotel, rekan kerja Mike melihat Ruan bersama pria yang tidak dikenal. Informasi ini segera sampai ke Mike, yang langsung merasa curiga. Mike menelepon Ruan untuk menanyakan keberadaannya. Dalam kepanikan, Ruan berbohong, mengaku membawa anak mereka untuk liburan. Namun, jawabannya tidak cukup meyakinkan, dan Mike tetap curiga. Setelah memutus panggilan, Ruan dan Pavin memutuskan untuk mengisi waktu dengan mengajak anak-anak pergi ke kebun binatang. Di tengah-tengah kunjungan tersebut, Pavin menyadari kecemasan yang tidak pernah hilang dari wajah Ruan. Ketika ia menanyakan penyebabnya, Ruan akhirnya mengakui bahwa Mike telah mengetahui keberadaan mereka di Chiang Mai. Dalam upaya mengurangi kecemasan Ruan, Pavin mencoba mengalihkan perhatian dengan membahas hewan saat mereka berada di kebun binatang. Di tengah percakapan, istri kepala kantor polisi tiba-tiba menelepon, meminta mereka datang ke rumahnya. Setibanya di sana, Ruan langsung mengungkapkan permohonannya agar istri kepala kantor menjadi saksi di pengadilan. Namun, wanita itu ragu untuk melawan suaminya dan tidak segera memberikan jawaban. Keadaan berubah ketika putrinya, Brenda, mendesaknya untuk tidak terus hidup dalam tekanan.
Kata-kata ini akhirnya membuat sang ibu setuju membantu Ruan. Namun, kepercayaan Ruan segera runtuh. Saat di pengadilan, istri kepala kantor justru menjadi saksi yang membela Mike. Ternyata suaminya telah menyuap wanita itu dengan menjual sebuah villa mewah dengan harga sangat murah sehari sebelum persidangan. Mengetahui hal ini, Ruan merasa sekali lagi dikalahkan oleh uang. Kini, satu-satunya orang yang mendukungnya hanyalah sahabatnya, Bebe. Di persidangan, Bebe membuka rahasia kelam Mike. Ia mengungkapkan bahwa 3 tahun lalu dalam sahabatnya terus dibohongi, segera memanggil Ruan ke hotel keesokan paginya. Di sana, Ruan menyaksikan Mike mencium wanita lain. Meski patah hati, Ruan menahan diri untuk tidak langsung menghadapi suaminya, khawatir hal itu akan menghancurkan keluarganya. Ia menggunakan alasan pengobatan untuk kembali ke Bangkok bersama anak mereka. Ketika pengacara pembela menanyakan bukti perselingkuhan Mike, Ruan mengejutkan semua orang dengan mengungkapkan bahwa ia telah merekam kejadian tersebut. Video itu menjadi bukti kuat yang membongkar kebohongan Mike, membuat gugatan Mike terhadap Ruan gagal total. Meski baru saja menandatangani surat cerai, Mike tidak butuh waktu lama untuk menikah lagi dengan Xiaoshan. Namun, ambisinya tidak berhenti di sana. Ia juga menuntut hak asuh anak mereka, menggunakan hal ini sebagai cara untuk menekan Ruan setelah kehilangan kesempatan mendapatkan rumah mereka melalui persidangan sebelumnya. Menjelang pemilu, ia ingin memastikan tidak ada skandal yang bisa mencoreng reputasinya. Karena tekanan dari calon mertuanya, Mike akhirnya setuju untuk menceraikan Ruan, meski dengan enggan. Namun, ketika Ruan menuntut hak asuh anak mereka, Mike menolak keras, terutama setelah mengetahui hubungan Ruan yang semakin dekat dengan Taevin. Kekhawatirannya adalah bahwa anaknya akan memiliki figur ayah baru di kemudian hari. Mike pun berdalih bahwa selama ini ia yang menanggung seluruh biaya hidup anak mereka dan menggunakan alasan itu untuk menuntut hak asuh. Pertengkaran mereka menjadi sengit hingga Xiaoshan datang untuk menenangkan suasana. Keesokan harinya, saat proses perceraian dilanjutkan, kembali muncul perdebatan tentang hak asuh anak. Staf administrasi akhirnya menyarankan solusi sementara, yaitu kedua pihak bergantian merawat anak tersebut. Apabila salah satu pihak merasa yang lain tidak mampu, barulah mereka bisa mengajukan permohonan ke pengadilan. Ruan akhirnya menyetujui usulan tersebut dan menandatangani dokumen, secara resmi mengakhiri pernikahan yang telah berlangsung selama 15 tahun. Tak lama setelah perceraian selesai, Xiaoshan langsung mengusulkan untuk mendaftarkan pernikahannya dengan Mike, membuat Ruan semakin marah. Saat meninggalkan kantor administrasi, ia meminta saran kepada Pavin tentang cara mendapatkan hak asuh anaknya. Sebelum Pavin sempat menjawab, Mike muncul dan mengumumkan bahwa ia akan mengambil anak mereka akhir pekan itu. Mike juga merendahkan Ruan dengan menyebutkan bahwa ia tidak memiliki kemampuan finansial untuk merawat anak mereka. Kata-kata itu membuat Ruan terdiam dalam kemarahan, hingga Pavin menariknya pergi dan mengingatkan bahwa jika ia terus menghalangi Mike bertemu anaknya, Mike bisa menggunakan hal tersebut untuk menggugatnya di pengadilan. Kekhawatiran yang terus menghantui membuat Ruan mengalami sakit kepala. Melihat itu, Pavin dengan lembut memijat pelipisnya, memberikan dukungan penuh kasih. Saat menatap Pavin yang penuh perhatian, hati Ruan terasa tersentuh. Meski Pavin menyadari waktu itu belum tepat untuk membahas perasaan mereka, ia tetap berharap Ruan memberinya kesempatan. Tak disangka, kali ini Ruan mengangguk setuju, membuka jalan bagi hubungan baru. Setelah momen singkat penuh kehangatan itu, Ruan kembali ke rumah. Ia mulai merenung tentang langkah berikutnya dalam hidupnya. Untuk mendapatkan kembalikan, Ruan bisa merawat anaknya sekaligus menghasilkan uang. Temannya, Bei Bei, menyarankan agar ia mencoba berjualan online. Namun, setelah mempelajari pasar, Ruan merasa persaingan di dunia maya terlalu ketat. Akhirnya, ia memutuskan untuk kembali ke keahliannya, yaitu membuat kue-kue manis. Ia segera mempersiapkan semuanya dengan penuh semangat. Pavin pun datang untuk membantu, mulai dari mengambil foto produk hingga mengunggah iklan. Seiring bertambahnya pesanan, beban kerja Ruan meningkat drastis. Ia bahkan tidak punya waktu untuk menjemput anaknya dari sekolah dan akhirnya pingsan di rumah karena kelelahan. Pavin,
yang sangat khawatir menyarankan agar ia membuka toko kecil untuk menstabilkan bisnisnya. Setelah memastikan anak-anak terurus, Pavin pergi ke rumah sakit membawa lampu berbentuk langit malam untuk menemani Ruan. Walaupun lampu itu biasanya digunakan untuk menenangkan anak-anak, perhatian Pavin membuat hati Ruan terasa hangat. Keesokan harinya, setelah pulang dari rumah sakit, Ruan kembali bekerja seperti biasa. Namun, tiba-tiba terdengar teriakan dari luar. Saat memeriksa, ia menemukan teman lamanya, Dian, yang dulu mengkhianati mereka, sedang menangis dan memohon bantuan. Bei tanpa basa-basi mencoba mengusir Dian. Tetapi Dian, dengan air mata berlinang, menjelaskan bahwa suaminya telah menipunya untuk bercerai dengan alasan utang, lalu menikahi Xiaoshan yang sedang hamil. Karena malu menghadapi orang tuanya, Dian datang mencari perlindungan. Mengetahui bahwa Dian kini tidak memiliki pekerjaan, Ruan mengajaknya untuk membantu di toko kue. Bersama mereka mulai membangun kembali hidup masing-masing. Beberapa hari kemudian, anak Ruan, Not, pulang dengan penuh semangat, membawa rapor yang menunjukkan hasil ujian di atas nilai 3,5, seperti yang pernah dijanjikan Ruan. Not mengingatkan ibunya tentang janji membeli permainan video terbaru jika ia berhasil mencapai target. Namun, dengan semua modal yang diinvestasikan di toko kue, Ruan merasa kesulitan memenuhi janjinya. Ia mencoba menunda hingga bulan depan, tetapi melihat wajah kecewa anaknya yang pergi, hatinya dipenuhi rasa bersalah. Setelah memeriksa sisa saldo rekeningnya, meskipun terbatas, ia memutuskan untuk tetap membeli permainan itu. Ia ingin memastikan anaknya merasa didukung dan bahagia, terlepas dari semua tantangan yang sedang mereka hadapi. Pagi itu saat pur meledak. Setelah diperiksa oleh teknisi, ternyata motherboard oven tersebut rusak akibat pemakaian berlebihan. Situasi ini memaksa Ruan untuk menggunakan uangnya untuk membeli oven baru, sehingga ia kembali harus menunda janji kepada Not. Melihat kekecewaan putranya, Ruan merasa sangat bersalah. Ia meyakinkan Not bahwa ia pasti akan menepati janjinya bulan depan, yang akhirnya berhasil mendapatkan pengertian dari anaknya. Namun, di tengah perjuangannya, Ruan menerima pesan dari mantan suaminya, Mike, yang menyatakan bahwa ia akan datang menjemput Not minggu depan. Sementara itu, Not mulai merasa tidak diinginkan setelah melihat seorang pria yang ternyata adalah pengacara perceraian ibunya keluar dari kamar Ruan. Menyadari kedua orang tuanya kini memiliki kehidupan masing-masing, Not merasa terpinggirkan dan memutuskan untuk kabur dari rumah. Situasi ini membuat Ruan yang tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap berada dalam posisi sulit. Demi mempertahankan hak asuh anaknya, ia memulai usaha toko kue kecil. Pada saat yang sama, Xiaoshan, seorang wanita kaya yang kini bersama Mike, memanfaatkan situasi ini untuk menarik hati Not. Xiaoshan memenuhi semua kebutuhan Not dengan uang, termasuk membelikannya makanan khusus tanpa alergen dan permainan yang ia impikan. Tidak hanya itu, Xiaoshan dengan sengaja menelepon Ruan untuk menyindirnya. "Kamu harus menjual berapa banyak kue untuk membelikan anakmu permainan itu?" ejeknya. Sikap Xiaoshan yang menghina ditambah pujian dari Not terhadap wanita itu membuat Ruan merasa tertekan dan panik. Ia takut kehilangan anak satu-satunya. Dalam kemarahannya, Ruan merusak permainan yang diberikan oleh Xiaoshan. Tindakan ini melukai perasaan Not, yang akhirnya tanpa pemberitahuan pergi ke rumah ayahnya. Dalam kebingungan, ia menghubungi Pavin untuk meminta bantuan dan nasihat. Di tengah rasa frustrasi dan putus asanya, Ruan mendapatkan penghiburan dan dorongan dari Pavin. Namun, saat kembali ke rumah ayahnya, Not tanpa sengaja mendengar percakapan yang mengungkapkan niat sebenarnya Xiaoshan. Ternyata, perhatian dan kebaikan Xiaoshan selama ini hanyalah kepura-puraan. Patah hati, Not memutuskan untuk pulang ke rumah ibunya. Namun, ia justru menemukan ibunya bersama Pavin. Mengira kedua orang tuanya telah melupakannya dan sibuk dengan kehidupan masing-masing. Not merasa tidak diinginkan dan kembali meninggalkan rumah dalam kesedihan mendalam. Ketika menyadari bahwa Not telah kembali ke rumah sebentar namun kemudian pergi lagi, Ruan menjadi sangat cemas. Bersama Pavin, ia mencari anaknya kemana-mana, tetapi tidak menemukan petunjuk. Akhirnya,
Mereka memutuskan untuk melaporkan hilangnya Not ke polisi. Di tempat lain, Putri Pavin, Xiaofen, secara kebetulan bertemu dengan Not saat ia sedang berlatih musik. Dengan bantuan Xiaofen, Ruan berhasil menemukan putranya. Setelah mendengar alasan Not kabur, Ruan merasa bersalah dan terluka. Namun, situasi semakin rumit ketika Mike tiba-tiba muncul. Mike dengan marah menuduh Ruan tidak memperhatikan perasaan anak mereka dan membawa pria lain ke rumah. Mike berusaha memaksa membawa Not pergi, tetapi situasi ini memicu pertengkaran hebat antara Mike dan Ruan. Merasa tidak tahan melihat orang tuanya bertengkar, Not berteriak agar mereka berhenti, lalu mengurung dirinya di kamar. Karena hubungannya yang semakin dekat dengan Ruan, Pavin memutuskan untuk mundur sebagai pengacaranya dan menunjuk seorang pengacara baru. Dalam sidang ketiga, Mike menggunakan berbagai tuduhan, termasuk kondisi ekonomi Ruan yang kurang stabil, sebagai alasan ia lebih layak mendapatkan hak asuh. Ia bahkan menuduh Ruan sering memarahi anaknya yang dianggap merusak mental Not. Meski pengacara baru Ruan berusaha membela dan menjelaskan bahwa tindakan Ruan selalu dilandasi kasih sayang, situasi ekonomi tetap menjadi titik lemah. Satu-satunya cara untuk memperkuat posisi Ruan adalah meminta Not bersaksi di pengadilan. Namun, Ruan tidak ingin anaknya menghadapi situasi yang penuh tekanan seperti itu. Sebagai alternatif, pengacaranya menyarankan strategi lain, mencari cara untuk membuat Mike kehilangan pekerjaannya agar posisinya melemah. Situasi ini membuat Ruan berada di persimpangan jalan. Haruskah ia melibatkan Not di pengadilan atau memilih jalur yang lebih licik dengan menjatuhkan Mike? Apapun keputusan yang diambil, masa depan hubungan mereka akan bergantung pada langkah berikutnya. Sementara itu, di sebuah halte bus, Not dan Xiaofen melihat seorang kakek yang berjalan tertatih-tatih sambil membawa barang. Kemudian, wanita itu meminta bantuan dari Not dan Xiaofen untuk mengambil barang-barang yang terjatuh. Tanpa rasa curiga, mereka membantu kakek tersebut dan mengikuti wanita itu ke sudut yang sepi untuk menyimpan barang-barang itu. Namun, tiba-tiba sebuah van berwarna perak muncul dan memaksa mereka masuk ke dalamnya. Para penculik melepaskan semua barang milik kedua anak itu dan mengikat mereka dengan kain hitam. Peristiwa penculikan ini ternyata berhubungan dengan konflik yang terjadi beberapa hari sebelumnya, demi memenangkan hak asuh atas putranya, Ruan, yang tidak memiliki kondisi finansial yang kuat, memutuskan untuk mengikuti saran pengacaranya. Ia menggunakan media sosial untuk mengungkapkan kisahnya sebagai korban yang ditinggalkan oleh suaminya. Publisitas ini memengaruhi reputasi Mike secara signifikan. Namun Xiaoshan, seorang wanita berkuasa yang mendukung Mike, tidak tinggal diam. Xiaoshan meminta mantan istri Pavin, Yada, untuk datang ke toko kue milik Ruan dan memfitnahnya sebagai penyebab kehancuran keluarga. Pavin mencoba menghentikan Yada, tetapi usahanya tidak membuahkan hasil. Melihat situasi itu, Xiaofen maju membela Ruan, menjelaskan bahwa kedua orang tuanya sudah lama berpisah. Namun, Yada, yang marah karena Xiaofen mendukung Pavin dan Ruan, membawa Xiaofen pergi dengan paksa. Setelah melihat putrinya dibawa pergi, Pavin menceritakan pengalaman pahitnya di masa lalu. Saat berusia 18 tahun, ia bertemu Yada di sebuah klub malam. Hubungan mereka berlanjut dengan manis, tetapi semuanya berubah ketika orang tua Yada menyerbu kamarnya. Mereka menuduh Pavin telah melecehkan anak tersebut. Situasi memburuk saat Yada mengaku hamil. Ketika Pavin ingin menikahinya untuk bertanggung jawab, Yada menolak dan menggunakan hak asuh anak sebagai alat untuk terus memerasnya. Setelah menyelesaikan tugasnya membantu Xiaoshan untuk menjatuhkan reputasi Ruan, Yada meminta bayaran atas upayanya. Namun, melihat putrinya Xiaofen yang terus bersedih, hati Yada tersentuh. Ia memutuskan untuk berhenti melakukan penipuan demi keinginan orang tuanya dan memilih mencari pekerjaan yang layak untuk memulai hidup baru bersama putrinya. Di sisi lain, Not, yang bersekolah di tempat yang sama dengan Xiaofen, mengetahui bahwa Xiaofen sangat merindukan ayahnya. Tanpa sepengetahuan orang dewasa, Not memutuskan untuk membawanya menemui Pavin. Namun, di tengah perjalanan mereka berdua diculik oleh para pelaku perdagangan manusia. Kabar tentang hilangnya kedua anak tersebut sampai ke telinga Ruan. Dengan panik,
Ruan bekerja sama dengan Pavin untuk mencari mereka. Berbekal lokasi terakhir yang terlacak, mereka hanya menemukan jam tangan milik salah satu anak. Dalam keadaan terdesak, Ruan meminta bantuan mantan suaminya, Mike, memanfaatkan koneksinya dengan kepolisian untuk mencari keberadaan Not dan Xiaofen. Sementara itu, Not dan Xiaofen dibawa ke daerah terpencil, di mana mereka hampir diselundupkan ke luar negeri. Ketika melewati pos pemeriksaan, Not dengan cerdas memberi isyarat kepada polisi untuk meminta pertolongan. Polisi segera memerintahkan semua penumpang turun untuk pemeriksaan. Namun, para pelaku melepaskan tembakan, melukai satu orang, dan mencoba melarikan diri. Polisi berhasil menghentikan kendaraan dengan menembak ban belakangnya, membuat kendaraan tersebut terguling dan berhenti. Dalam kekacauan itu, Not dan Xiaofen berhasil melarikan diri tetapi terus dikejar oleh pelaku mengalami serangan jantung dan pingsan. Tepat ketika keduanya hampir tertangkap lagi, polisi datang tepat waktu untuk menyelamatkan mereka dan segera memanggil ambulans. Ruan dan yang lainnya bergegas ke rumah sakit setelah mendengar kabar itu. Mereka merasa lega mengetahui kondisi Not stabil, tetapi dokter menyarankan operasi segera untuk mencegah kondisi memburuk. Masalah baru muncul karena biaya operasi yang sangat tinggi. Dalam keputusasaan, Ruan mengambil langkah drastis. Untuk mengumpulkan dana, ia menjual hak asuh Not kepada Xiaoshan dengan harga 500.000 yuan, meskipun seminggu sebelumnya ia berjuang keras di pengadilan untuk mempertahankan hak asuh. Ternyata, keputusan ini diambil semata-mata untuk menyelamatkan nyawa Not yang menderita penyakit jantung bawaan. Xiaoshan yang sebelumnya menyimpan dendam pada Ruan karena menolak perceraian, memanfaatkan situasi ini untuk membalas dendam. Ia menawarkan bantuan finansial untuk biaya operasi dengan syarat Ruan harus menyerahkan hak asuh Not sepenuhnya. Demi kesembuhan Not, Ruan terpaksa menundukkan kepala dan memilih untuk berkompromi. Dalam persidangan, ia menyerahkan hak asuh anaknya kepada mantan suaminya, Mike, dengan alasan ketidakmampuan finansial. Meski hakim berkali-kali mencoba membujuknya untuk mempertimbangkan kembali, Ruan tetap teguh pada keputusannya. Sikap ini membuat Mike yang hadir di ruang sidang terkejut. Setelah persidangan, ia mencoba mengejar Ruan untuk meminta penjelasan. Tetapi Ruan hanya diam sambil meneteskan air mata dan pergi tanpa sepatah kata. Sebulan kemudian, operasi Not berhasil dilakukan dan ia kembali ke rumah dalam kondisi sehat. Ketika Pavin menanyakan alasannya menyerahkan hak asuh, Ruan memilih untuk tidak mengungkapkan kenyataan sebenarnya. Menjelang hari kepergian Not untuk tinggal bersama ayahnya, Ruan mempersiapkan berbagai hidangan favoritnya, termasuk ayam goreng yang selama ini ia larang dimakan oleh Not. Ia bahkan bertanya apakah Not ingin belajar memasak pasta agar tidak kelaparan saat ia tidak ada di sisinya. Meski berat hati, Ruan tetap menyembunyikan alasan sebenarnya dari keputusan tersebut demi menghindari rasa sedih anaknya. Malamnya, ia dengan penuh perhatian menyetrika semua pakaian Not dan merekam video cara memasak pasta sebagai panduan. Namun, perilaku tak biasanya ini membuat Not curiga. Ia langsung menanyakan alasan di balik semua persiapan tersebut. Akhirnya, dengan berat hati, Ruan mengakui bahwa ia telah menyerahkan hak asuhnya kepada ayah Not. Mendengar kenyataan tersebut, Not merasa sangat marah dan kecewa karena Ruan telah melanggar janjinya. Ruan mencoba menjelaskan bahwa ia tidak punya pilihan lain, bahkan dengan berlinang air mata dan berlutut memohon maaf. Ia mengatakan bahwa jika ia tidak setuju menyerahkan hak asuh, maka Xiaoshan tidak akan membiayai pengobatan Not. Melihat ibunya menangis penuh penyesalan, Not akhirnya memahami dan memaafkannya meski tetap merasa sedih. Malam itu, setelah Ruan tertidur, Not diam-diam membereskan barang-barangnya dan mencoba memasak pasta untuk pertama kalinya. Ia ingin menunjukkan kepada ibunya bahwa ia sudah dewasa dan bisa merawat dirinya sendiri meski tanpa kehadirannya. Keesokan paginya, Ruan mencicipi pasta buatan Not dan menangis haru. Namun, saat ia berbalik, ia melihat dapur berantakan karena usaha pertama Not memasak. Dengan senyuman hangat, mereka berdua menikmati sarapan bersama, berbagi momen kebahagiaan terakhir sebelum perpisahan. Tengah kesedihannya, Pavin datang dan menyerahkan sebuah kartu yang dititipkan Not untuk ibunya. Setelah membaca isi kartu tersebut,
Ruan akhirnya menceritakan alasan sebenarnya di balik keputusannya kepada Pavin. Sebagai seorang pengacara, Pavin mencoba menghibur Ruan dengan mengatakan bahwa ketika Not berusia 14 tahun, ia dapat memilih dengan siapa ingin tinggal. Namun, meski mendengar penjelasan itu, hati Ruan tetap dipenuhi kekhawatiran. Ia takut Xiaoshan, istri baru mantan suaminya, tidak akan menepati janji untuk menjaga Not dengan baik. Ketakutannya terbukti. Sesampainya di rumah keluarga Xiaoshan, Not langsung merasa diabaikan oleh seluruh anggota keluarga. Meskipun Xiaoshan awalnya berpura-pura bersikap ramah, begitu mengetahui bahwa Not sudah mengetahui kebenaran di balik perselisihan orang tuanya, ia menunjukkan sikap dingin. Kehidupan Not di rumah itu penuh dengan ketidakadilan dan perlakuan dingin. Pada suatu hari, saat Not hendak pergi bermain bersama ayahnya, Xiaoshan tiba-tiba membatalkan rencana tersebut dengan alasan ada acara penting di malam hari. Akibatnya, Mike meninggalkan Not sendirian di rumah. Di malam yang sama, Xiaoshan mendadak pingsan di acara tersebut dan dilarikan ke rumah sakit, di mana diketahui bahwa ia sedang mengandung. Kehadiran calon anggota keluarga baru membuat posisi Not di rumah semakin sulit. Saat pulang dari sekolah, sopir keluarga mengantarnya langsung ke halaman belakang rumah. Sementara pesta berlangsung di bangunan utama. Merasa penasaran, Not turun dari mobil dan bertanya kepada pelayan, yang mengungkap bahwa pesta tersebut adalah perayaan kehamilan Xiaoshan. Not merasa gelombang kesepian melingkupinya saat ia terpaksa makan sendiri di kamarnya, seperti yang diatur oleh ibu tirinya agar tidak mengganggu tamu di lantai bawah. Ketika menerima pesan perhatian dari ibunya, Not memilih untuk berbohong, mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Perlakuan ibu tirinya yang mengisolasi Not akhirnya terungkap oleh ayahnya, Mike. Meskipun merasa marah dan bersalah, Mike memilih menutup mata terhadap tindakan istrinya karena tekanan dari mertuanya yang berkuasa. Keesokan harinya, Ruan dan Pavin pergi ke mall bersama putri Pavin. Di sana mereka bertemu Yada, mantan istri Pavin yang kini sudah berubah demi anaknya. Dalam percakapan, Yada menyebutkan berita tentang kehamilan Xiaoshan. Berita itu mendorong Ruan untuk menelpon Not. Meskipun anaknya berusaha terlihat ceria, Ruan tetap dapat merasakan kesedihan yang tersembunyi di balik suara putranya. Ia mencoba menenangkan Not dan mengajarinya menerima kenyataan bahwa akan ada anggota baru dalam keluarganya. Pavin, yang memahami kekhawatiran Ruan, mengajaknya secara diam-diam mengunjungi Not di sekolah. Mereka melihat Not tampak bahagia bersama teman-temannya dan bahkan memiliki sopir yang menjemputnya ke sekolah. Hal itu membuat Ruan merasa lega. Bersama Pavin, ia pergi ke pantai untuk menenangkan pikiran. Di rumah, Not tanpa sengaja mendengar percakapan ibu tirinya dengan teman-temannya yang meremehkan keberadaannya. Marah, Not memberanikan diri mengatakan, "Aku bukan anak pembantu, aku adalah anak Mike dan istri pertamanya." Pernyataan ini mempermalukan Xiaoshan di depan teman-temannya. Sebagai balas dendam, Xiaoshan mengurung Not di kamar bekas pembantu. Meskipun terluka dan sedih, Not tetap memilih untuk tidak memberitahu ibunya tentang penderitaannya agar sang ibu tidak khawatir. Untuk menyembunyikan kenyataan, ia bahkan melakukan panggilan video di dekat kolam renang agar terlihat santai. Khawatir akan keselamatan Not, Ruan segera memutuskan untuk pergi bersama Pavin ke rumah mantan suaminya untuk memastikan keadaan anaknya. Ruan yang pergi bersama Pavin ke rumah mantan suaminya terkejut mendapati fakta bahwa Not sebenarnya mengalami perlakuan buruk dari Xiaoshan. Kemarahan dan rasa sakit hatinya memuncak, dan ia segera membereskan barang-barang untuk membawa putranya pergi. Namun, Mike tiba di rumah dan mencoba membela diri. Ia mengatakan bahwa Not dihukum tinggal di kamar bekas pembantu karena telah mempermalukan Xiaoshan di depan banyak orang. Penjelasan itu tidak menggoyahkan keputusan Ruan. Ia bersikeras membawa Not pergi. Di tengah perselisihan mereka, ayah Xiaoshan yang merasa dirinya berkuasa mencoba menekan Ruan menggunakan pengaruh dan kekayaannya. Namun, Pavin, yang seorang pengacara, dengan tegas mengingatkan bahwa undang-undang melindungi anak-anak dari penyalahgunaan kekuasaan hak asuh dan pelanggaran semacam itu bisa menyebabkan hak asuh dicabut. Ia juga mengisyaratkan bahwa masalah ini bisa memengaruhi hasil pemilu mendatang,
mengingat keluarga Xiaoshan tengah berusaha mendapatkan dukungan politik. Ancaman Pavin berhasil dan Ruan membawa Not pulang. Namun, saat baru memasak makan malam, Not tiba-tiba demam tinggi. Setelah dibawa ke rumah sakit, dokter memastikan bahwa ia menderita demam berdarah. Melihat tangan putranya penuh bintik merah akibat gigitan nyamuk, Ruan merasa hancur. Meski hatinya terluka, ia tetap menenangkan Not yang harus dirawat inap selama beberapa hari. Ketika kembali ke rumah untuk mengambil barang-barang keperluan Not, Ruan menemukan noda darah di pakaian putri di lingkungan yang kotor hingga tubuhnya penuh gigitan nyamuk. Namun, Mike dengan tidak sabar menutup telepon sebelum Ruan selesai berbicara. Sikap dingin Mike membuat Ruan semakin marah dan memutuskan untuk bertindak. Ruan kemudian mengirimkan rekaman rahasia yang menunjukkan percakapan Mike dan ayah Xiaoshan yang mengatur strategi kotor untuk memenangkan pemilu kepada seorang politisi wanita pesaing mereka. Rekaman ini diputar di acara kampanye keesokan harinya, mengekspos hubungan gelap antara politik dan bisnis keluarga tersebut. Skandal ini segera menarik perhatian media nasional. Reputasi ayah Xiaoshan hancur, dan ia terpaksa meninggalkan lokasi acara dengan malu. Bahkan Mike, yang selama ini membangun citra sebagai pejabat publik yang ramah dan bersahaja, mengalami keruntuhan reputasi yang drastis. Ketika Ruan melihat berita yang menghebohkan, ia terkejut dan kehilangan kata-kata. Awalnya, ia hanya berniat mengekspos sifat buruk mantan suaminya, Mike, tetapi tidak menyangka tindakannya turut menghancurkan reputasi besar keluarga Xiaoshan. Teman-temannya khawatir keluarga tersebut akan membalas dendam dan segera memperingatkan Ruan untuk tetap diam agar tidak diketahui sebagai pelaku. Namun, hanya dengan mengirim satu video, Ruan hampir kehilangan nyawanya karena Mike yang murka. Sehari sebelumnya, video yang mengungkap upaya curang Mike dan keluarganya dalam pemilu telah menghancurkan citra pelayan rakyat yang selama ini dibangunnya. Dihujani cemoohan publik, Mike mencoba mengingat siapa yang mungkin mengambil video itu. Ia menduga Ruan yang pernah membantu merapikan barang-barangnya dan menemukan bahwa video tersebut sebenarnya masih tersimpan di folder mendatangi Ruan. Menuduhnya tidak hanya menghancurkan pernikahan mereka tetapi juga karirnya. Ia bahkan menampar Ruan dengan keras. Meski menjadi korban, Ruan akhirnya tidak tahan dan berani melawan. Namun, tindakan ini malah membuat Mike semakin brutal. Ia mencekik Ruan hingga jatuh ke lantai, membuatnya hampir kehabisan napas. Ketegangan ini berhenti ketika Not, putra mereka, tiba-tiba pulang dan melihat ibunya dalam bahaya. Dengan berani, Not mendorong ayahnya hingga cengkeramannya terlepas. Ruan akhirnya selamat, tetapi ancaman tidak berhenti di sana. Ayah Xiaoshan yang mengetahui keterlibatan Ruan segera memerintahkan agar ia dihilangkan. Di sisi lain, Pavin, pengacara dan teman Ruan, segera datang setelah mengetahui Ruan terluka. Ia mengambil bukti kekerasan menggunakan ponselnya dan menyarankan Ruan untuk melapor ke polisi. Meski awalnya khawatir akan dampaknya pada Not, Ruan akhirnya mengikuti saran tersebut. Ia juga memasang kamera pengawas di rumahnya sebagai langkah antisipasi. Sementara itu, keluarga Xiaoshan yang merasa reputasi mereka hancur akibat video itu mencoba mengalihkan perhatian publik. Mereka menyebarkan berita sensasional tentang lawan politik mereka, termasuk insiden ledakan yang melukai politisi wanita pesaing mereka. Ketika Ruan melihat berita tentang cedera politisi tersebut, ia terkejut dan semakin merasa situasinya menjadi berbahaya. Ketakutan semakin menghantui Ruan setelah melihat ancaman nyata yang berpotensi membahayakan dirinya dan putranya. Suatu hari, saat pergi berbelanja ke supermarket bersama putranya, ia tiba-tiba melihat seorang pengendara motor mencurigakan. Panik, Ruan segera membawa Not masuk ke mobil dan berusaha menjauh secepat mungkin. Namun, motor tersebut justru mengejar mereka. Dalam kepanikan, Ruan menambah kecepatan hingga akhirnya terpaksa berhenti di lampu merah. Ketika ia melihat pengendara motor itu mendekat dan tampak akan mengeluarkan sesuatu, ia bersiap menghadapi hal terburuk. Namun, ternyata pengendara tersebut hanya ingin mengembalikan barang yang tertinggal. Meski insiden itu hanyalah kesalahpahaman, rasa tidak aman di hati Ruan kian membesar. Untuk melindungi diri dan putranya, ia mengikuti saran Pavin, pengacaranya, dan mulai berlatih menembak di lapangan tembak.
Sayangnya, tangan Ruan yang terbiasa dengan peralatan dapur sulit mengendalikan senjata dengan hentakan kuat. Pavin terus memberinya semangat, dan setelah latihan intensif, keterampilan menembak Ruan perlahan meningkat. Setelah makan malam, ia mencoba menghibur dan menenangkan Not, berharap dapat memperbaiki hubungan antara ayah dan anak. Namun, di tengah percakapan mereka, Mike menelepon dan meminta Ruan mengambil dompet yang katanya tertinggal di kamar mandi. Tanpa menyadari bahaya yang mengintai, Ruan yang polos berpikir ini adalah kesempatan untuk memperbaiki hubungan ayah dan anak. Ia pun mengajak Not pergi mengantarkan dompet itu. Namun, ia tidak menyadari bahwa mereka sedang diikuti oleh sebuah mobil Toyota hitam. Pavin, yang merasa curiga, segera menghubungi teman dekat Ruan, Dian, untuk bertanya tentang mobil yang parkir di depan rumah Ruan. Setelah mengetahui bahwa mobil tersebut sudah ada sejak pagi, ia langsung merasa ada yang tidak beres. Ia memutar mobilnya dan kembali ke rumah Ruan, hanya untuk mendapati rumah itu kosong. Pavin dengan cemas memeriksa lokasi melalui GPS dan melihat bahwa Ruan sedang dalam perjalanan menuju luar kota. Tanpa membuang waktu, ia segera mengejar dan melaporkan situasinya kepada polisi. Sementara itu, Mike telah mengikuti instruksi mertuanya untuk menyerahkan Ruan kepada geng kriminal. Namun, ketika ia melihat foto-foto kenangan keluarganya di bagasi mobil, ingatan akan momen-momen bahagia bersama istri dan anaknya menyeruak. Ia teringat pertama kali putranya memanggilnya ayah saat ia melamar Ruan dan ketika mereka membeli rumah pertama mereka. Penyesalan mulai menggantikan niat jahat di hatinya. Mike segera menelepon Ruan dan memintanya untuk membatalkan rencana pertemuan. Namun, ia kaget mendengar bahwa Not juga ada di dalam mobil. Dengan panik, ia menyuruh Ruan segera berbalik arah, tetapi semuanya sudah terlambat. Di tengah perjalanan, mobil Ruan dihentikan oleh geng motor. Seorang pria berpakaian hitam dengan senjata mengarahkan moncongnya ke mobil mereka. Ruan berusaha melindungi kepala putranya dengan tubuhnya, tetapi tembakan tidak terjadi. Rupanya, geng itu menyadari keberadaan anak kecil di dalam mobil dan memutuskan untuk menelepon atasan mereka untuk meminta instruksi. Namun, saat mereka menunggu, seorang pria lain muncul dari mobil belakang dan mencoba membuka paksa pintu mobil. Dalam kepanikan, Ruan mencoba meraih senjata dari dalam laci mobil, tetapi belum sempat ia mengokangnya. Kaca mobil sudah dihancurkan. Ruan dan Not dipaksa keluar dari mobil. Mike yang khawatir dengan keselamatan putranya menelepon mertuanya untuk menghentikan aksi tersebut. Perintahkan bawahannya untuk menghabisi Ruan dan anaknya sekaligus. Ruan dan putranya diculik dan dibawa pergi dengan mobil. Tak lama kemudian, Pavin berhasil menemukan mobil Ruan melalui GPS. Polisi juga tiba tepat waktu untuk membantu pencarian. Ketika mereka mulai menyisir area sekitar, Mike muncul di lokasi dan, setelah ragu sejenak, menyerahkan ponselnya kepada polisi untuk melacak keberadaan para penculik. Momen ini membuat Pavin sadar akan peran Mike dalam situasi tersebut. Tak lama setelah itu, polisi menemukan kendaraan mencurigakan di jalan dan mencoba menghentikannya dengan membuat barikade. Namun, mobil tersebut berbelok tiba-tiba ke jalan kecil yang sepi. Ruan, yang menyadari bahwa mobil berhenti di tempat yang terpencil, langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia memeluk putranya erat-erat, berusaha melindunginya. Namun, kekuatan seorang ibu tidak bisa mengalahkan genggaman keras para pria yang membawanya. Dalam keputusasaan, ia berusaha melawan dengan merebut senjata dari salah satu anggota geng untuk memberi Not waktu melarikan diri. Namun, saat Not mencoba melarikan diri, seorang pria bersenjata lainnya mengarahkan senjatanya ke arahnya. Ruan panik, berpikir bahwa putranya telah terkena tembakan. Tetapi saat ia berbalik, ia melihat polisi telah berhasil mengamankan para pelaku. Pada saat yang sama, Pavin dan Mike tiba dengan tergesa-gesa. Melihat Pavin, Not segera berlari ke arahnya, meninggalkan Mike yang hanya bisa berdiri terpaku. Setelah ibu dan anak itu berhasil diselamatkan, Ruan dengan penuh kemarahan mempertanyakan Mike bagaimana ia bisa tega merencanakan kejahatan terhadap putranya sendiri. Mike, yang dipenuhi rasa bersalah, hanya bisa terdiam tanpa mampu menjelaskan dirinya. Karena keterlibatannya dalam percobaan pembunuhan, Mike langsung ditangkap oleh polisi dan dibawa ke kantor polisi. Sementara itu, Xiaoshan,
istri Mike yang sedang hamil, menyaksikan berita penangkapan suaminya di rumah. Ia dengan cemas meminta bantuan ayahnya untuk menyelamatkan Mike, tetapi ayahnya hanya menunjukkan sikap dingin dan menyuruhnya untuk tidak ikut campur. Ibu Mike yang mendengar kabar tersebut segera pergi ke kantor polisi, berusaha meminjam uang dari teman dan keluarga untuk mengumpulkan uang jaminan sebesar 1 juta. Namun, tidak ada seorang pun yang bersedia membantunya. Dalam keputusasaan, ia menghubungi Shaoshan, tetapi ia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Nasib Mike kini tergantung pada keputusan hukum. Di sisi lain, Ruan yang mengetahui berita ini datang ke penjara untuk mengonfrontasi Mike. Ia bertanya dengan penuh emosi mengapa Mike mencoba membunuhnya dan apa yang akan terjadi pada anak mereka jika ia mati. Ayah Shaoshan memutuskan untuk memutuskan semua hubungan dengan Mike. Ia memaksa putrinya untuk segera menceraikan suaminya. Namun, Shaoshan yang sedang mengandung tidak ingin menyerah pada keluarganya. Ia pun diam-diam mengunjungi Mike di penjara dan memberitahukan keputusan ayahnya. Yang mengejutkan, Mike setuju tanpa ragu sedikit pun. Saat itu, Shaoshan menyadari bahwa selama ini cinta Mike hanya untuk Ruan. Bahkan, Mike rela dipenjara demi melindungi Ruan dan anaknya. Kenangan akan kebersamaan mereka berdua selama ini melintas di benak Shaoshan. Tetapi ia akhirnya menyadari bahwa semua itu hanya ilusinya sendiri. Beberapa hari kemudian, sidang pertama kasus percobaan pembunuhan terhadap istri dan anak Mike digelar. Di persidangan, Mike mencoba melemparkan semua tanggung jawab kepada ayah Shaoshan, yang sebenarnya adalah dalang dari rencana pembunuhan. Ketika pengacara menanyakan percakapan telepon pada hari kejadian, Mike berbohong, mengklaim bahwa ia hanya meminta Ruan untuk mengambil jalan lain, bukan melarikan diri. Mendengar kebohongan ayahnya, Not tidak dapat menahan air matanya. Dengan suara lantang, ia menegur Mike, "Kamu orang jahat, aku tidak ingin melihatmu lagi, aku benci punya ayah seperti kamu." Kata-kata penuh kebencian dari anaknya membuat Mike terpukul. Untuk menebus dosanya dan agar anaknya tidak semakin membencinya, Mike akhirnya mengakui semua kejahatannya setelah dihantam oleh air mata dan teguran keras dari anaknya. Beberapa hari kemudian, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara 25 tahun kepada Mike dan 4 pelaku lainnya atas percobaan pembunuhan. Dengan ini, perang antara istri sah dan Shaoshan mencapai akhirnya. Shaoshan yang kalah dan hancur menemui Ruan setelah sidang. Dengan penuh kepedihan, ia mengucapkan selamat kepada Ruan karena berhasil merebut Mike darinya. Namun, kekalahan itu menyakitkan karena anak yang ada di kandungannya akan lahir tanpa seorang ayah. Tragedi ini menjadi akhir pahit dari perseteruan mereka, meninggalkan luka yang mendalam bagi semua pihak. Meskipun Ruan juga merasakan kepedihan, ia berusaha menghibur Shaoshan. Ia berharap Shaoshan dapat melupakan masa lalu dan fokus menjadi seorang ibu yang baik. Namun, begitu Shaoshan kembali ke rumah, ia mendapati ayahnya sedang mengepak barang untuk pergi ke luar negeri. Sebelum pergi, ayahnya masih sempat berpesan agar anak yang akan lahir nanti segera diberikan kepada orang lain. "Jangan biarkan anak seorang kriminal mencemarkan nama keluarga," ucapnya dingin. Sikap ayahnya yang tanpa perasaan ini membuat Shaoshan sangat terpukul, dan ia hanya bisa menangis penuh amarah. Beberapa tahun berlalu, kehidupan orang-orang perlahan kembali normal. Teman baik Ruan, Bebe, menemukan seorang kekasih baru yang jauh lebih tua darinya. Meski Ad mengeluarkan undangan pernikahan, Ruan terkejut melihat nama mantan suaminya di undangan itu. Bebe, yang tetap berteman baik dengan mantan suaminya, memberikan Ruan perspektif baru. Kalau orang yang baru saja kita kenal bisa jadi teman, kenapa kita tidak bisa berteman dengan seseorang yang pernah hidup bersama kita selama bertahun-tahun? Ujar Bebe. Kata-kata itu membuat Ruan memutuskan untuk membawa anaknya, Not, mengunjungi Mike di penjara. Ketika Mike melihat putranya, ia sangat bahagia. Ia meminta maaf dengan tulus atas kesalahan masa lalunya sambil menangis dan mengungkapkan betapa ia mencintai Not. Melihat keduanya akhirnya berdamai, Ruan merasa lega dan bahagia. Setelah Not pergi, Ruan berbicara kepada Mike tentang masa lalu mereka, berharap mereka bisa menjadi teman. Mike,
yang terharu karena tidak mendapat celaan dari Ruan melainkan pengampunan. Dengan tulus menerima usulan tersebut, pengampunan itu akhirnya membebaskan Ruan dari beban emosional yang selama ini menghantuinya. Sementara itu, Xiaoshan pindah ke Inggris dan melahirkan seorang putri. Kehidupan keluarganya perlahan stabil, sementara kakaknya masih berjaya di dunia politik. Di sisi lain, Ruan menjalani hubungan harmonis dengan Pavin. Namun, suatu hari, Pavin tiba-tiba tidak bisa dihubungi, membuat Ruan khawatir. Ternyata, ponsel Pavin rusak, dan ia segera kembali dengan membawa ponsel baru. Saat makan malam, putri Pavin, Xiaofen, mengusulkan agar Ruan pindah dan tinggal bersama mereka agar semuanya lebih praktis. Ketika Pavin memandang Ruan dengan penuh harap, ia memanfaatkan momen tersebut untuk melamar Ruan. Dengan wajah penuh kebahagiaan, Ruan menerima lamaran itu, meski ia mengajukan satu syarat. Jika suatu hari perasaanmu kepada tolong beritahu aku langsung. Aku akan mundur tanpa kamu minta. Pavin yang mengetahui luka hati Ruan tersenyum penuh kasih dan setuju. Dan cerita pun berakhir.